Kembali lagi dengan The Code Channel pada konten kupas tuntas materi matematika dengan bab relasi fungsi. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel ini. Pada video kali ini kita akan coba bahas ya berkaitan dengan materi relasi dan fungsi. Materi relasi dan fungsi ini tentunya berada di matematika kelas 8 ya. Pada sesi ini kita akan coba bahas ada 3 poin, yaitu poin pertama masalah sehari-hari yang berkaitan dengan relasi dan fungsi, kemudian yang kedua bagaimana cara menyatakan relasi, kemudian yang ketiga apa sih domain, kodomain, dan range pada relasi atau fungsi. Oke, langsung saja ya kita menuju pembahasan yang pertama, yaitu berkaitan dengan relasi. A few moments later. Oke, tentunya atau nantinya video ini merupakan video bagian yang pertama atau part yang pertama ya, karena begitu banyak pembahasan di relasi dan fungsi, maka dari itu akan dibagi menjadi beberapa bagian. Pada video kali ini khusus menjelaskan apa sih itu relasi dan apa sih yang dimaksud dengan fungsi. Oke, kita langsung yang pertama ya. Sama prasyarat dulu ya. Karena relasi fungsi ini berkaitan dengan himpunan. Nah, coba jika himpunan A adalah himpunan nama-nama teman sekelasmu yang diawali hurufnya dengan M, sebutkan 3 anggota himpunan itu. Misalkan kita himpunan A ya, yang berawalan M, itu misalkan Muhammad, kemudian Malik, kemudian Marwan misalkan ya, kita misalkan saja ini 3 anggota himpunan yang ada di teman sekelasmu. Kemudian diketahui himpunan B adalah himpunan bulan kelahiran teman sekelasmu. Sebutkan 4 anggota himpunan itu. Nah, ini mudah ya. Berarti kalau bulan kelahiran tentunya dari Januari sampai Desember ya. Tapi yang berada di teman sekelas kita ya. Misalkan himpunan B ada yang bulan kelahirannya di bulan Juli misalkan, kita tulis Juli. Kemudian ada yang bulan kelahirannya Agustus, ataupun ada yang bulan kelahirannya lahir pada hari guru. Hari guru itu berada di bulan November. Karena relasi dan fungsi ini berkaitan dengan himpunan ya, maka dari itu soal prasyaratnya berkaitan dengan materi himpunan yang sudah dipelajari waktu kelas 7 ya. Oke, dari soal prasyaratnya cukup mudah ya. Untuk ke penjelasan materi selanjutnya, kita simak dulu iklan berikut ini. Jika berkunjung ke YouTube, jangan lupa untuk mencari The Code Channel. Pilih salah satu video, tekan tombol subscribe-nya, klik like, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Enjoy this video. Oke, langsung kita ke pembahasan yang pertama ya, yaitu apa sih yang dimaksud dengan relasi. Nah, jadi di sesi ini kita akan coba masuk ke dalam pembahasan apa itu relasi dan apa bedanya dengan fungsi. Oke, kita next ya. Relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu aturan yang
memasangkan anggota-anggota himpunan A ke anggota-anggota himpunan B. Lihat kata yang bergaris bawah dan bercetak tebal, memasangkan. Berarti relasi itu erat kaitannya dengan memasangkan atau menghubungkan dari himpunan A ke himpunan B. Tentunya baik himpunan A maupun himpunan B memiliki anggotanya masing-masing ya. Oke, next ya. Coba kita perhatikan ilustrasi ini. Contoh relasi. Nah, misalkan himpunan A-nya itu kita punya tokoh-tokoh ya, tokoh-tokoh seperti Lionel Messi, Valentino Rossi, Hakim Ziyech, Justin Bieber, Raffi Ahmad, dan Ariel Noah. Lalu kita punya pasangannya atau himpunan B-nya ada komedian, pesepak bola, penyanyi, vokalis band, host televisi, dan pembalap MotoGP. Nah, di sini kita hubungkan. Nah, Justin Bieber pasti penyanyi ya. Nah, kemudian yang lainnya juga kita hubungkan. Nah, dari hubungan ini merupakan contoh relasi karena kita memasangkan baik dari himpunan A ke anggota himpunan B. Ini ya. Nah, tentunya kalian dapat dengan mudah membuat contoh relasi yang lain yang erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Bisa contohnya berkaitan dengan makanan kesukaan kalian masing-masing di kelas, kemudian juga bisa berkaitan dengan donor darah, dan masih banyak yang lainnya yang tentunya bisa kalian buat contoh relasi yang erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari ya. Oke, kita next ya. Nah, lalu bagaimana cara kita menyatakan relasi? Nah, cara menyatakan relasi itu ada 3. Ada bentuknya yaitu diagram panah yang pertama ya. Kemudian bisa juga kita buat dalam bentuk himpunan pasangan berurutan. Bisa juga kita buat dalam bentuk diagram kartesius. Jadi cara menyatakan relasi itu ada 3. Yang pertama bisa kita buat dalam bentuk diagram panah. Yang kedua kita bisa bentuk dalam himpunan pasangan berurutan. Dan yang terakhir kita bisa dapat buat dalam bentuk diagram kartesius. Nah, kita pelajari yang bentuk pertama dulu ya, yaitu diagram panah. Nah, ingat contoh sebelumnya? Diagram panah menggambarkan hubungan antara dua himpunan dengan disertai tanda panah. Ya, penjelasannya ya. Nah, tadi contoh sebelumnya ini ya. Ada himpunan nama orang, kemudian ada himpunan profesinya. Kita sebut nama relasinya ini adalah berprofesi sebagai. Nah, tadi Lionel Messi sebagai pesepak bola, Valentino Rossi pembalap MotoGP, Hakim Ziyech itu sebagai pesepak bola, Justin Bieber penyanyi, Raffi Ahmad itu sebagai komedian dan host televisi, dan Ariel Noah itu sebagai vokalis band. Nah, lalu kita hubungkan dengan panah masing-masing ya, dari himpunan nama orang ke himpunan profesi, atau bisa kita sebut ini sebagai himpunan A-nya ya, ini himpunan B-nya. Nah, tanda panah ini merupakan bentuk cara menyatakan relasi dalam diagram panah. Nah, ini udah sering ya, atau biasanya relasi itu sering dinyatakan dalam bentuk diagram panah. Cukup mudah ya. Oke, kita next ke bentuk yang kedua, yaitu himpunan pasangan berurutan. Nah, bagaimana sih bentuk dari himpunan pasangan berurutan? Nah, cara menyatakan relasi yang kedua itu adalah menggunakan himpunan pasangan berurutan. Nah, kalau kita contoh sebelumnya kita ubah ke dalam bentuk himpunan pasangan berurutan menjadi, kalau kita simbolkan berprofesi sebagai itu, kita simbolkan dengan simbol R. Nah, sehingga R sama dengan, tadi kan Lionel Messi itu sebagai pesepak bola, kemudian Valentino Rossi tadi sebagai pembalap MotoGP, Hakim Ziyech sebagai pesepak bola,
dan seterusnya sampai terakhir tadi Ariel Noah itu vokalis band. Nah, di sini perlu diingat bahwa cara menyatakan relasi dengan himpunan pasangan berurutan yang pertama diawali dengan kurung kurawalnya. Kurung kurawalnya. Nah, ini kurung kurawalnya ya. Itu ditutup juga dengan kurung kurawalnya. Lalu yang pertama dituliskan adalah kurung biasa dengan pasangannya masing-masing. Nah, cara menyatakan pasangannya masing-masing itu dengan tanda koma ini ya. Dan seterusnya dan terakhir ditutup dengan kurung kurawal. Jadi contoh ini merupakan contoh cara menyatakan relasi dengan menggunakan himpunan pasangan berurutan. Oke, kita next ya ke yang terakhir, itu cara menyatakan relasi dengan diagram Cartesius. Nah, masih dengan contoh sebelumnya tadi, sumbu X-nya ya, sumbu X-nya ini atau sumbu yang bagian mendatar ya, sumbu yang bagian mendatar, dan ini sumbu Y-nya, sumbu yang bagian tegaknya atau vertikalnya. Sumbu yang mendatar atau sumbu yang horizontal ini diisikan dengan tadi ya, nama-nama orangnya ya. Kemudian yang sumbu Y ini atau bagian tegak itu diisikan dengan profesinya. Nah, jangan sampai kebalik ya. Lalu seperti biasa untuk menyatakan pasangannya kita hubungkan dengan titik atau noktah ya. Nah, jadi Lionel Messi itu merupakan pesepak bola, sehingga kita letakkan titiknya di posisi tersebut ya. Kemudian Valentino Rossi sebagai pembalap MotoGP, Hakim Ziyech sebagai pesepak bola, dan Justin Bieber sebagai penyanyi, dan Raffi Ahmad sebagai komedian, host televisi, dan Ariel Noah sebagai vokalis band. Nah, ini adalah bentuk cara menyatakan relasi dengan diagram Cartesius. Next ya. Lalu bagaimana cara kita menentukan domain, kodomain, dan range. Jadi domain itu sendiri adalah daerah asal, kemudian kodomain merupakan daerah kawan, dan range itu merupakan daerah hasil. Nah, coba kita pahami dari contoh ya, sehingga kita mudah bagaimana cara menentukan domain, kodomain, dan range. Oke, sekali lagi, jika video ini terasa cepat penjelasannya, silakan diputar ulang secara pelan-pelan sehingga dapat memahami secara utuh dan komplit. Oke, nah, next ya. Nah, andaikan di sini kita punya himpunan A itu adalah garam, gula, cuka, dan lada, dan kita punya di sini himpunan B itu manis, asam, asin, pedas, dan pahit. Nah, himpunan A yaitu garam, gula, cuka, lada itu kita namakan daerah asal atau daerah domain. Dan himpunan B yang merupakan anggotanya adalah manis, asam, asin, pedas, serta pahit, ini dinamakan daerah kodomain ya. Dan kalau kita hubungkan dengan nama relasinya itu adalah rasanya, maka himpunan yang anggota-anggotanya adalah manis, asam, asin, pedas dinamakan daerah hasil atau range, di mana range itu adalah anggota-anggota himpunan B yang mempunyai kawan atau yang terkena panah dari himpunan A. Nah, sekali lagi kita coba pahami secara pelan-pelan ya. Nah, daerah asal atau domain ini merupakan daerah atau anggota-anggota dari himpunan A ya. Kemudian daerah kawan atau kodomain itu merupakan anggota-anggota dari himpunan B. Lalu daerah hasil atau range itu merupakan anggota himpunan B yang terkena panah dari anggota-anggota himpunan A. Nah, di sini hanya pahit yang tidak terkena panah dari anggota himpunan A, maka pahit bukan merupakan range. Jadi range itu merupakan anggota-anggota himpunan B yang
mempunyai kawan di himpunan A. Nah, cukup kelihatan ya perbedaannya ya, baik daerah asal domain ataupun daerah kawan kodomain, dan terakhir daerah hasil atau range. Ini yang pertama, domain, kodomain, dan range ya. Cukup mudah ya kita menentukan domain, kodomain, dan range. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Baru bagaimana kita membedakan antara relasi dan fungsi. Pada sesi ini kita akan coba menjelaskan yang berkaitan dengan fungsi. Coba kita pahami dari contoh ya. Perhatikan sekelompok siswa yang sedang menerima pelajaran di suatu kelas. Setiap siswa menempati kursinya masing-masing. Nah, tidak mungkin seorang siswa menempati lebih dari satu kursi. Dan tidak mungkin pula satu kursi ditempati oleh lebih dari satu siswa. Dengan demikian, keterkaitan antara siswa dengan kursi yang ditempati ini merupakan fungsi. Artinya, satu siswa pasti menempati satu kursi. Nah, tidak ada yang lebih dari satu kursi ditempati oleh seorang siswa ataupun satu kursi ditempati oleh lebih dari satu siswa. Nah, contoh ini merupakan contoh fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya masih banyak lagi contoh fungsi yang lain yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Oke, next ya. Nah, lalu apa sih yang dimaksud dengan fungsi? Fungsi atau pemetaan, jadi nama lain dari fungsi itu adalah pemetaan. Dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu anggota himpunan B. Sekali lagi, lihat kata-kata yang bergaris bawah dan bercetak tebal. Setiap anggota himpunan A, setiap itu artinya semua ya. Semua anggota himpunan A dengan tepat satu anggota himpunan B. Lihat kata yang bergaris bawah yaitu setiap dan tepat satu anggota himpunan B. Nah, dari pengertian ini sehingga kita dapat simpulkan bahwa syarat fungsi itu ada dua. Yang pertama, setiap anggota A harus mempunyai pasangan. Setiap anggota A harus mempunyai pasangan, atau setiap domain wajib punya pasangan. Dan setiap anggota A atau setiap domain pasangannya harus tunggal. Tidak boleh lebih dari satu ya. Jadi syaratnya ada dua. Yang pertama, setiap anggota wajib punya pasangan, dan setiap anggota juga wajib pasangannya harus tunggal. Nah, ini dua syarat yang harus dipenuhi. Dikatakan relasi tersebut adalah fungsi atau pemetaan. Coba kita ke dalam contohnya ya. Nah, coba kita tentukan apakah bentuk ini merupakan fungsi atau bukan. Apakah ini merupakan fungsi? Jelas bukan fungsi ya, karena ada anggota A yang tidak mempunyai pasangan. Nah, ini pasangan nih anggota A, karena syarat fungsi itu adalah setiap anggota A harus punya pasangan. Tidak ada yang mempunyai pasangan. Ya, wajib semua punya pasangan. Tapi di sini anggota A yaitu C tidak mempunyai pasangan. Berarti bentuk ini bukan merupakan fungsi. Oke, kita hapus dulu ya. Lanjut ke bentuk selanjutnya. Coba ditentukan apakah fungsi atau bukan. Apakah ini merupakan fungsi?
jelas fungsi ya, karena memenuhi kedua syarat, yaitu syarat yang pertama, setiap anggota A mempunyai pasangan. Coba kita lihat di sini, semua anggota A mempunyai pasangan, dan setiap anggota A pasangannya harus tunggal. Dan setiap anggota A pasangannya semua sini tunggal. Nah, jadi bentuk ini merupakan fungsi. Nah, coba selanjutnya, apakah ini merupakan fungsi? Coba ya, saya akan ditentukan ini fungsi atau bukan. Jelas bukan fungsi ya, karena setelah kita lihat itu ada anggota A yang mempunyai pasangan lebih dari satu. Yang mana aja? Yang pertama ini si A dan si E. Nah, si A maupun si E ini memiliki pasangan lebih dari satu. Sementara syarat fungsi, selain setiap anggota mempunyai pasangan, tapi juga pasangannya harus tunggal atau satu aja ya, tidak boleh lebih dari satu. Nah, di gambar ini terlihat jelas anggota A dan E memiliki lebih dari satu pasangan ya. Berarti ini bukan merupakan fungsi. Oke. Nah, apakah ini merupakan fungsi? Fungsi ya, karena memenuhi kedua syarat, yaitu syarat yang pertama, setiap anggota A mempunyai pasangan, dan setiap anggota A atau domain pasangannya harus tunggal. Lalu bagaimana ada anggota B yang tidak memiliki pasangan, atau ada anggota kodomain yang tidak memiliki pasangan? Tidak jadi masalah ya, karena di sini yang menjadi syarat wajib adalah anggota A atau anggota domainnya. Nah, setiap anggota domain sekali lagi wajib punya pasangan dan pasangannya harus tunggal. Jikalau anggota B atau kodomainnya tidak memiliki pasangan, itu tidak jadi salah ya, karena yang diperhatikan secara khusus adalah anggota domainnya. Oke, cukup mudah ya. Tadi ada 4 contoh bagaimana kita cara menentukan bentuk tersebut fungsi atau bukan. Oke, kita lanjut ke slide setelahnya atau setelah ini ya. Nah, setelah ini akan ada soal, dikasih waktu 1 menit, lalu coba tentukan mana yang fungsi dan mana yang bukan. Oke, kita ke slide selanjutnya ya. Oke. Oke, coba dikasih waktu 1 menit. Manakah yang merupakan fungsi dan manakah yang merupakan bukan fungsi? Ya, hanya 1 menit. Perhatikan betul-betul dengan teliti dan baik-baik manakah yang fungsi dan manakah yang bukan fungsi. Dan ingat-ingat tadi syarat fungsi apa ya. Jangan sampai tertipu ataupun jangan sampai tidak terlihat ya. Waktunya hanya 1 menit dan ada 8 model. 8 model, mana dari ke-8 model ini yang merupakan fungsi? Ya. Cukup mudah ya, harusnya ya, karena tadi kita sudah mencontohkan ke dalam 4 bentuk. Oke, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, selesai. Oke, kita bahas ya. Nah, kita bahas satu persatu dari 8 model ini, mana yang merupakan fungsi. Coba tentunya pastinya kalian sudah menjawab ya. Kita cek ke bentuk yang pertama. Apakah yang bentuk pertama ini merupakan fungsi? Jelas sekali bahwa ini merupakan fungsi ya, karena memenuhi kedua syarat tersebut. Untuk model yang kedua, apakah ini merupakan fungsi? Jelas bukan fungsi, karena ada satu anggota yaitu B memiliki lebih dari satu pasangan, dan ada juga yang tidak memiliki pasangan ya.
Karena syarat fungsi itu yang pertama wajib anggota domainnya memiliki pasangan dan pasangannya harus tunggal. Nah, lalu bagaimana yang model 3? Jelas fungsi ya. Fungsi. Nomor 4 atau model yang keempat, jelas bukan fungsi. Karena ada anggota A yang tidak memiliki pasangan, yaitu C. Bagaimana dengan model nomor 5? Jelas bukan fungsi. Ada dua kesalahannya. Yang pertama, ada anggota yaitu C tidak memiliki pasangan, dan ada anggota yang memiliki pasangan lebih dari satu. Bahkan ini ada 3 ya. Nah, kemudian yang model ke-6 jelas bukan fungsi ya, bukan fungsi karena ada anggota dari domain yang memiliki lebih dari satu pasangan, yaitu si A. Jelas kelihatan banget ya nomor 7 ini ya, bukan merupakan fungsi karena hanya B yang memiliki pasangan, sementara A dan C tidak ada pasangan. Dan nomor 8 merupakan fungsi, jelas ya, karena syaratnya terpenuhi, baik setiap anggota memiliki pasangan dan setiap anggota wajib pasangannya harus tunggal domainnya ya. Oke, dirasa dari 8 model ini tentunya bisa membedakan ya mana fungsi dan mana yang bukan fungsi, karena sudah banyak kita contohkan dari contoh sebelumnya dan contoh yang ini. Oke, pastinya kalian akan jauh lebih memahami ya perbedaan fungsi atau bukan fungsi. Oke, dirasa cukup ya pembahasan pada video ini. Tapi sebelum itu, sekali lagi jika dirasa bermanfaat, silakan di-share kepada siapapun yang membutuhkan. Jika suka, silakan tekan tombol like-nya. Dan jika ada video yang perlu kita bahas, silakan bisa dituliskan di kolom komentar. Follow terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe. Kita perjuangkan channel-channel pendidik dan pendidik ya. Dan salam satu perjuangan untuk seluruh guru-guru se-Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Dadah.